Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita bertemu di kelas Legal Tradition in the World. Tradisi hukum dunia. Kita kali ini akan membahas tentang civil law tradition atau tradisi sistem civil law. Sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law ini disebut juga dengan sistem hukum Eropa kontinental. Sering orang menyebut dengan sistem hukum Eropa kontinental. Eropa kontinental itu apa? Eropa daratan. Eropa daratan maksudnya bagian benua Eropa yang ada di daratan. Dia tak terpisah dengan laut. Misalnya ada Jerman, Belanda, ada Luxembourg, ada Belgium, Perancis, Spanyol, Itali. Nah ini cuman dekat-dekat, cuman ada di daratan gitu, kecil-kecil negaranya. Beda dengan kalau Inggris kan dia nyeberang laut, sehingga nanti sistem hukumnya berbeda. Nah makanya kemudian sistem hukum Eropa kontinental ini berlaku banyak di Eropa daratan, terutama dulu basisnya dulu di situ. Bagaimana sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system ini lahir atau asal usulnya? Um, Sistem hukum ini merupakan pengaruh dari sistem hukum Romawi kuno. Jadi Romawi, Imperium Romawi yang dulu besar, menjajah kemana-mana sampai juga bersentuhan dengan masa Nabi dan umat Islam masa dulu ya. Kemudian memang Romawi dulu merupakan imperium besar yang mereka menguasai seluruh daratan Eropa. Sekarang kan di Italia itu ya. Italia juga bagian dari Eropa kontinental, makanya mereka juga menggunakan sistem hukum ini. Romawi masa kuno udah mempunyai peradaban yang maju. Dulu mereka sudah punya satu kodifikasi hukum, satu hukum tertulis ya, yang kodifikatif gitu ya, yang kemudian disebut dengan iuris civilis, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya civil code, kode sipil. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kodifikasi hukum atau kitab hukum perdata. Nah ini sehingga model hukum tertulis kodifikatif, nah ini menjadi ciri khas dari sistem hukum Eropa kontinental. Nah ini yang diwarisi dari model hukum yang dikembangkan oleh Romawi kuno. Nah kemudian ya masa dulu Romawi menguasai seluruh daratan Eropa. Nah setelah kemudian mereka merdeka ya berdasarkan Westphalia Peace abad ke-16, kemudian lahir negara-negara kecil-kecil ini ya, dan Nederland dan Belanda, Spanyol, Perancis, Jerman, ini masing-masing lahir menjadi negara gitu. Dan kemudian pada abad ke-19 ini mereka sudah mulai abad 18 kan revolusi Perancis dan sebagainya, sehingga ini mulai penataan sistem politik dan sistem hukum. Nah untuk perkembangan Eropa kontinental sendiri awalnya diprakarsai oleh masa Napoleon Bonaparte dari Perancis pada tahun 1804, awal abad 19 nih ya. Kalau revolusi Prancis kan abad ke-18. Nah, kemudian masuk masa Napoleon, sudah membuat menata hukumnya, membuat satu kodifikasi hukum yang disebut Kode Sivil Francais yang diundangkan pada tahun 1807 menjadi Kode Napoleon. Nah, ini Kode Sivil Francais ini yang pertama. Kemudian nah ketika Perancis membuat satu hukum yang tertulis, kodifikatif itu apa? Hukum yang tersusun lengkap, sistematis ya, utuh gitu ya, menjadi kayak kitab undang-undang, itu kodifikasi. Nah kemudian ini yang menginspirasi negara-negara lain untuk membuat. Kemudian Belanda membuat tahun yang BW Burgerlijk Wetboek tahun 1837. Ini mengadopsi model Prancis, kemudian diadaptasi dengan nilai-nilai lokalitas di Belanda. Nah kemudian Jerman juga membuat.
Kemudian ya negara-negara lain membuat model-model seperti itu yang kemudian juga ini nanti juga menyebar ke seluruh dunia sebagaimana materi lalu saya katakan melalui kolonialisme dan adopsi-adopsi dari negara-negara lain terhadap sistem hukum ini sehingga sistem hukum ini menyebar gitu. Civil law tradition atau sistem hukum civil law ini ciri-ciri khasnya tadi sudah saya singgung-singgung sejak awal, mereka tertulis dan kodifikatif. Tertulis dan kodifikatif ini ciri pembentukan hukumnya, tertulis kodifikatif. Nah, kemudian dalam judicial sistemnya, dalam judicial system atau sistem pengadilannya, ciri khasnya hakim ketika menyelesaikan perkara menggunakan undang-undang. Nah, ini karena apa? Model hukum Eropa kontinental atau civil law system ini membuat hukum tertulis berupa undang-undang atau yang kodifikasi. Nah, ini menjadi rujukan para hakim untuk menyelesaikan perkara sehingga setiap ada perkara selalu merujuk kepada undang-undang, begitu. Nah, ini makanya kemudian di negara-negara yang menggunakan model ini, model civil law system, ketika belajar hukum yang dipelajari apa? Undang-undang, kitab hukum, undang-undang, kitab hukum, gitu, pasal-pasal, ayat. Nah, ini khasnya. Nah, ini model penulisannya ya gitu. Istilahnya kalau dalam legal drafting ada bab, ya, kemudian ada pasal, ada ayat. Nah, ini ciri-ciri khas ini. Ciri yang lain, kalau model kodifikasi ini kan ada kode sipil, kode penal atau civil code, penal code. Kemudian civil code ini yang kodifikasi hukum perdata kalau dalam bahasa Indonesianya hukum perdata. Nah, kemudian penal code itu yang pidana. Nah, kalau yang warisan Belanda kita punya BW berupa wetboek atau yang diterjemahkan menjadi kitab undang-undang hukum perdata. Nah, kemudian yang untuk penal code-nya ada WVS, wetboek van strafrecht yang diterjemahkan menjadi kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ini sehingga apa ciri khas berikutnya? Model hukum civil law system ini terpilah antara hukum perdata, hukum pidana. Apa? Karena udah ada kodifikasi masing-masing, pidana, perdata gitu. Sehingga apa? Terpilah antara hukum publik dan hukum privat, hukum privat, hukum perdata, pidana. Nah, ini karena apa? Karena memang dari awal sudah terpilah dalam dua kodifikasi yang berbeda. Nah, kita sekarang berbicara tentang penyebaran model hukum ini atau model hukum apa tadi Eropa kontinental atau civil law system. Di mana saja hukum ini berlaku? Pertama tadi sudah kita bahas di Eropa kontinental, di negara-negara Eropa daratan, Jerman, Belanda, Perancis, Italia, dan negara-negara sekitarnya sana, Belgium, Luxembourg, Austria, ya semua di Eropa kontinental mereka menggunakan model hukum ini, civil law system. Tadi pengaruh dari bekas jajahan dari Romawi itu. Nah, kemudian melalui kolonialisme, misalnya Belanda menjajah Indonesia, nah Indonesia menggunakan model ini. Kemudian juga Perancis menjajah ke beberapa negara juga dulu. Di Kanada itu ada satu provinsi bekas jajahan Perancis. Jadi Kanada ini yang lain common law, pengaruh Inggris, tapi ada satu provinsi namanya Quebec itu khusus menggunakan civil law system model Perancis. Nah, kemudian juga Perancis ini karena mereka di awal abad 19 membuat kodifikasi ini menginspirasi dunia gitu, sehingga model-model hukum ini diadopsi oleh beberapa negara tanpa kolonialisme, tapi mereka mengadopsi langsung, terutama di negara-negara yang nggak pernah dijajah juga banyak mengadopsi model ini. Jadi Indonesia bekas jajahan Belanda dulu kita menggunakan model civil law system. Jadi di Indonesia itu ada undang-undang, hakim ketika menghadapi perkara merujuk kepada undang-undang, kepada kitab hukum, kodifikasi kitab undang-undang gitu. Nah, kemudian juga model pembentukan hukumnya apa? Legislasi. Bagaimana kemudian pimpinan-pimpinan di dalam pemerintah membuat hukum tertulis, diundangkan, dilegislasi oleh negara gitu. Atau
kalau lebih rinci lagi di legislasi dengan model ya legislatif. Kalau di Indonesia berdasarkan pasal 20 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, ya undang-undang dibuat oleh DPR bersama dan disetujui oleh presiden. Nah ini teknik-teknik seperti ini diadopsi dari model Eropa kontinental. Jadi hukum itu tertulis, kodifikatif, hakim merujuk pada undang-undang. Nah, kita pun pelajar dari fakultas hukum, ketika belajar hukum kesannya apa? Ngapal ayat, ngapal pasal. Nah, ini warisan dari model Eropa kontinental. Nah, kemudian ketika kita belajar apa? Belajar ada hukum pidata, hukum perdata, hukum pidana. Ini split. Oh, kalau perdata itu apa? Yang mengatur hubungan antar person. Kalau pidana itu apa? Mengatur hubungan antara negara dan warganya. Ya, padahal apa? Memang ini udah tersplit dari awal, kita diwarisi dari model Belanda, model Eropa kontinental. Ada civil code, ada penal code, ada hukum kodifikasi hukum pidana, ada kodifikasi hukum perdata, sehingga dalam otak kita tuh sudah tersplit tadi pidana perdata. Nah ini nih ciri khasnya kita mengikuti model Eropa kontinental ini. Jadi berbicara tentang model Eropa kontinental, ya Indonesia banget. Kita belajar undang-undang, membentuk undang-undang, kemudian membuat kodifikasi hukum. Nah ini. Nah, untuk perkembangannya saat ini, misalnya ya, kita kontekskan dalam konteks Indonesia, pembangunan hukum di Indonesia yang menganut model hukum yang diwarisi oleh kolonial Belanda dulu, model hukum Eropa kontinental atau yang dikenal dengan tradisi hukum sivil atau civil law tradition, civil law system. Makanya kemudian Indonesia buat undang-undang sebagai hukum nasional dan peraturan-peraturan regulasi di bawahnya. Nah, sementara bagaimana eksistensi dari hukum-hukum lain, misalnya hukum agama, hukum adat. Nah, ini kondisinya sekarang mix, atau saya boleh katakan mix, karena gini, materi. Jadi hukum adat, hukum Islam ini bisa menjadi sumber hukum material. Materi-materi hukumnya itu berasal dari hukum Islam, kemudian hukum adat atau tradisi-tradisi lokal Indonesia, nilai-nilai keindonesiaan. Tapi kemudian model legislasi, model judicial system atau sistem pengadilan, kita mengikuti model Eropa kontinental atau civil law system tadi gitu. Jadi kalau saya katakan mix tadi, materinya hukum Islam tapi menjadi undang-undang, materinya materi lokal keindonesiaan atau adat atau apa tapi menjadi undang-undang atau menjadi hukum nasional. Makanya kemudian kalau ada yang mengatakan hukum agama tidak berlaku atau hukum adat tidak berlaku lagi, saya katakan hukum Islam, hukum agama-agama lain pun itu tetap berlaku sebagai living law. Di samping itu apa? Menjadi material atau menjadi sumber hukum material untuk membuat hukum nasional, hukum adat, dan hukum-hukum agama. Itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.